Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin dengan NPM 212620116551. Di sini saya akan berpendapat tentang peluang dan tantangan implementasi pasca G20 di Bali. KTT G20 di Bali memberi manfaat ekonomi meningkat, sehingga tempat-tempat wisata di Bali sangat ramai dikunjungi oleh turis-turis. Peluang dan tantangan transisi energi di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang mencapai target 5,2% pada tahun 2022. Padahal pertumbuhan ekonomi global hanya 2,7% pada tahun 2022. Manfaat yang kita peroleh yaitu komitmen pendanaan infrastruktur yang berkualitas, kemudian pengembangan kendaraan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazza Jariariandana. Di sini saya akan menjawab tentang apa peluang dan tantangan implementasi transisi energi pasca KTT G20 di Bali menjelang tahun 2050. Peluang Indonesia dalam mewujudkannya diantaranya yang pertama, potensi besar sumber energi terbarukan di Indonesia. Yang kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, dukungan dari beberapa negara dan organisasi internasional. Dan yang keempat, adanya investasi yang meningkat dalam proyek-proyek tersebut. Namun masih banyak tantangan dalam mewujudkannya. Yang pertama, masih tingginya ketergantungan pada energi fosil, biaya investasi yang masih tinggi, masalah teknis dan infrastruktur, dan terakhir, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Dalam rangka mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Terima kasih, hanya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang dan tantangan transisi energi pasca KTT G20 di Bali di tahun 2050 itu intinya yaitu pentingnya peralihan energi dari energi saat ini ke energi terbarukan, karena transisi energi sangat penting bagi negara Indonesia atau negara yang lain pun, karena di sini Indonesia itu statusnya masih negara berkembang. Karena kenapa harus terbarukan energi ini? Karena ekonomi Indonesia dari tahun ke tiap tahunnya akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan serta akan meningkat. Indonesia sendiri memiliki sumber daya yang melimpah dalam energi, namun pada saat ini masih didomisili oleh batu bara sendiri, khususnya industri tekstil, karena pelaku usaha di industri sangat memerlukan sekali batu bara sebagai sumber energi untuk bahan baku boiler. Banyak sekali investor dari berbagai negara yang ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam proyek ini, sehingga menetapkan Indonesia di arah peta menuju zero emission neutrality sesuai kondisi nasional transisi. Transisi energi penting dilakukan untuk mengurangi polusi udara, untuk mencegah mempercepatnya lapisan ozon, dan untuk keamanan energi. Transisi batu bara sendiri sangat sulit untuk saat ini dihentikan karena besarnya investasi asing yang masuk kepada proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berbasis bahannya batu bara untuk memenuhi proyek infrastruktur yang sangat ambisius sekali yang dikerjakan oleh pemerintah pada saat ini.